Puas-puasin ngopi. Seminggu lagi 2025 akan tiba. Kopi akan naik karena kenaikan PPN 12%. Banyak yang mengira yang terimbas kenaikan hanya mobil miliaran rupiah, moge, dan barang-barang bermerek. Tidak begitu, Perguso. Indonesia menganut single tarif, sehingga jika satu naik, maka semuanya akan naik. Kecuali ada pengecualian berdasarkan kategori. Seperti misalnya sembako, minyak curah, tepung terigu, pajaknya tidak naik karena ditanggung oleh pemerintah. Jadi, buat kamu yang suka makan gorengan di pinggir jalan, tidak akan ada kenaikan harga karena bahan-bahannya minyak goreng dan tepung terigu tidak naik. Tapi kalau belinya pakai QRIS akan naik juga karena transaksi elektronik dikenai pajak 12% tersebut. Mau leyeh-leyeh nonton Netflix sambil makan mie instan juga nanti nggak santai lagi. Netflix, pembelian kuota, kemudian mie instan, bahkan sabun mandi saja ikut naik, kena PPN 12%. Yang mau nyicil motor, pikir-pikir lagi deh, karena cicilan juga naik, begitu pula nanti BBM juga bisa terimbas kenaikan harga. Jadi kalau kata Pak Prabowo, hanya untuk barang-barang mewah, ternyata tidak demikian adanya. Kemarin ada pelari yang curhat, dia mau beli sepatu Culture, harganya kan tentu jutaan gitu, 3 jutaan. Lalu dia bilang, wah naik nih. Buzzer Pence pemerintah bilang, naiknya cuma 1%. Jadi kalau biasa beli 3 juta, sekarang harganya menjadi 3.030.000 rupiah. Masa beli 3 juta bisa nambah 30.000 saja nggak bisa? Itu sesuai dengan penjelasan Ditjen Pajak bahwa kenaikan dari 11 menjadi 12%. Hanya 1% saja kenaikannya. Tapi tidak begitu dengan perhitungan matematis. Hitungannya adalah 1/11 kali 100%. Artinya 9, sekian persen. Wah, besar juga ternyata. Kenapa di tengah-tengah daya beli yang rendah ini, pemerintah tetap memaksakan untuk kenaikan itu? Nah, kalau yang ini bukan fansboy pemerintah, tapi bagian dari pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang bahwa kenaikan ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang sudah disetujui oleh DPR. Jika pemerintah nantinya tidak melaksanakan, maka sama saja pemerintah melanggar undang-undang. Main lempar bola panas pun terjadi. DPR yang dimotori oleh PDI Perjuangan bilang seharusnya pemerintah boleh saja tidak menaikkan. Gerindra bilang yang ngegolin itu DPR, yang ketuanya adalah Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Seolah tak ada yang bisa dilakukan selain bertengkar. Padahal Presiden bisa saja mengeluarkan Perpu untuk menunda undang-undang HPH tersebut. Kalau misalnya Presiden tidak enak hati, ini sudah DPR setujui, masa dianulir sih? Dia mau menjaga hubungan baik misalnya. DPR bisa saja mereview undang-undang tersebut untuk kemudian ditunda dulu, nanti kemudian disesuaikan dengan angka yang diinginkan. Banyak yang mencontohkan, Vietnam menurunkan, kok kita malah menaikkan? Itu kalau memang sama-sama peduli nasib rakyat jelata. Rakyat jelita juga kena loh, yang suka nonton konser, suka ngopi-ngopi cantik, kan juga terkena dengan PPN 12% ini. Ibarat kata pepatah, dua gajah bertengkar, pelanduk di tengah-tengah mati. Pelanduknya di sini tentu saja rakyat yang sudah kesulitan secara ekonomi. Tapi waspadai, ada pelanduk lain yang cerdas. Ketika dua gajah bertengkar, lalu dia diam-diam membiarkannya, tetap belusukan, turun ke masyarakat, bagi-bagi susu, memupuk elektabilitas. Dan nanti ketika dia lihat bahwa gajah yang mana yang akan menang, dia sudah nemplok di pundaknya. Lalu kemudian 2029 kita akan lihat seperti apa. Mumpung DPR dan eksekutif sedang hubungannya baik-baik saja, ngopilah biar beres semua urusan.